warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini, di ruangan yang cukup panas karena kipasnya satu dan cuaca di Jogja juga lumayan sangat panas akhir-akhir ini. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk menimba ilmu di sini. Baik, saya kebetulan sudah mengikuti pendidikan guru penggerak itu sejak bulan Agustus. Itu sudah mulai Agustus akhir itu mulai, dan sampai sekarang sudah 2 bulan lebih dikit sudah masuk ke modul 2. Sekarang sudah ada 4 bab kemarin saya pelajari, dan bab 1.4 itu budaya positif. Yang ini sebagai salah satu syarat tugas saya diseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, SMP Negeri 3 Yogyakarta. Dan temanya adalah budaya positif. Budaya positif itu kenapa kita sebut budaya positif? Budaya itu sepemahaman saya itu adalah satu kegiatan yang itu sifatnya kontinu, yang sudah menjamur dan itu bersifat yang positif. Nah, paradigma di sini pendidikan kita itu akan dicoba untuk merubah paradigma yang dulu menjadi ke paradigma baru, yaitu budaya positif. Nah, ini dari Ki Hajar Dewantara. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ya, jadi Dewantara buku kuning halaman 4. Nah, ini tidak lepas daripada kita saat ini yang berada di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan kita diberi konsep bahwasanya murid itu kita merdekakan. Kita bahkan ada istilah ini, kita sebagai guru harus menghamba pada murid. Nah, ini juga sempat jadi pergolakan. Kenapa kita harus menghamba? Apakah tidak ada kata lain menghamba? Kan sebagai orang Muslim Islam, menghamba itu kita hanya kepada Tuhan. Nah, itu juga sempat menjadi perdebatan. Cuman setelah saya pelajari konsep menghamba itu ternyata bukan kita harus menuruti murid semuanya, enggak. Ternyata menghamba itu adalah bagaimana kita untuk mencukupi kebutuhan murid itu sendiri, bukan kita memenuhi semua keinginan murid. Nah, di sini disebutkan beratlah kemerdekaan itu. Kenapa berat? Karena memang kita rasakan ketika kita membebaskan anak, pasti anak itu kemauannya banyak sekali, dan tidak semua kemauan itu harus kita akomodasi. Kita harus punya filter yang kita gunakan untuk memilihnya. Baik, dalam hal ini kita nanti akan mempelajari ada 6 bagian. Yang pertama itu bagian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua bagian 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga bagian 3 keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagian 5 restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan bagian 6 itu adalah segitiga restitusi. Oke. Pada bagian pertama tadi sudah saya cantumkan di disiplin positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengenal dunia pendidikan, saya yakin tidak 1 tahun 2 tahun, dan kita sudah, silakan Bu Friska. Nah, nilai-nilai positif itu yang saat ini memang oleh pemerintah melalui Merdeka Belajar digerakkan, dikuatkan melalui profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu daripada implementasi nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Maksudnya apa? Nilai kebijakan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai positif yang bisa diterima oleh kalangan umum, jadi tidak bersifat spesifik. Nah, sekarang gini,
kita akan praktek. Saya meminta dua bapak ibu guru, mungkin Bu Windy sama Bu Friska. Oke, atau boleh saling berpegangan tangan nggak Bapak? Tugas Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda diminta mengepalkan satu tangan Anda dan coba Anda bayangkan bahwa dalam kepalan tangan Anda ini adalah benda yang sangat berharga di dalam sini. Nah, Anda perlu menjaga kepalan tangan ini, benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B yang satunya adalah rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Nah, boleh pakai pembujuk, boleh mengganti, boleh dikasih makanan, boleh dikasih apapun boleh. Bahkan menawari Anda uang itu boleh, dengan syarat temannya tadi mau membuka kepalan tangannya. Cuman apa? Yang kepalan tangan itu jangan dikira tangan kosong. Anda harus bersiap jika ini dalam kepalan tangan ini betul-betul misalnya apa ya? Diri pribadi yang sangat sensitif. Misalnya apa ya? Pribadi tentang kekurangan atau tentang rahasia yang nggak boleh di ngertiin oleh orang lain. Boleh dicoba dengan teman sebelahnya. Yang jawab boleh, yang tidak boleh. Oke, saya tanya, itu cuma eksperimen ya. Kira-kira yang ngepalkan tangan, Anda buka belum? Anda buka tidak? Tidak buka. Kenapa? Kenapa tidak dibuka? Padahal ditawari uang, ditawari makanan, ditawari dan sebagainya. Kenapa tidak dibuka? Karena itu menyangkut diri pribadi kita. Nah, seperti juga siswa. Ketika siswa itu di dalam kelas, kita minta oleh guru untuk mengerjakan tugas, untuk membuat seperti ini. Jika siswanya tidak mau kita paksa seperti apapun, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, itu masuk dalam teori kontrol. Nah, Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah satu, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Nah, saya tadi pasti yakin ketika kita mengepalkan tangan, misalnya saya di sini kepalan tangan saya ini berisi data pribadi saya sewaktu saya SMA dulu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, bahkan itu istri saya sendiri misalnya. Nah, ketika itu saya pegang kuat, saya yakin mau dikasih apapun nggak akan saya buka. Ini hak saya. Nah, ketika siapa yang bisa membuka? Ya saya sendiri. Yang bisa mengontrol ini saya sendiri. Seperti itu juga murid. Ketika murid kita perintah, kita minta, tetapi mereka tidak mau, maka juga itu sama saja kita tidak bisa memberikan tugas yang optimal pada murid. Silakan. Oke, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Prakteknya gini Bapak Ibu, ketika saya di kelas, misalnya satu kelas yang itu saya sedang memberikan satu materi, di antara siswa itu pasti ada satu, dua atau lebih yang dia tidak akan memperhatikan. Padahal materi yang sangat menarik. Misalnya kalau dalam pelajaran saya itu materi penyembelihan hewan, itu kan sangat menarik di mata anak-anak. Ada boneka untuk praktek, ada pisau-pisauan untuk praktek juga, dan ada teorinya. Tapi semenariknya materi itu pasti ada satu dua siswa yang dia tidak tertarik. Biasanya kalau materi penyembelihan hewan itu yang kurang tertarik adalah para murid yang perempuan karena terkesan agak serem. Tapi bagi laki-laki hampir semuanya itu mereka mau. Tetapi karena murid perempuan juga membutuhkan materi itu dan membutuhkan nilai, maka dia akan mengikuti meskipun dia tidak suka. Berarti itu adalah murid tersebut menyerahkan kontrolnya kepada sang guru atau membuka diri untuk dikontrol oleh guru. Padahal dia punya power sendiri yang dia bisa mengontrolnya untuk kehidupan dia sendiri. Jadi suka atau tidak suka, dia bisa mengontrol diri untuk membuka, mau menerima materi tersebut. Baik, kita ke teori motivasi. Gary Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau tanya, boleh dijawab jujur, boleh dijawab tidak jujur. Ketika kita berangkat pagi-pagi ke kantor, ke sekolah, kita usahakan tidak terlambat. Itu motivasi kita apa? Supaya tidak ditegur kepala sekolah karena itu memang, saya nggak mau terlambat karena saya nanti nggak enak dengan murid-murid saya. Atau kita tidak terlambat mungkin karena supaya presensi kita dari handphone tetap berjalan dan tidak terkena potongan dari gajinya. Kira-kira ketika kita pagi-pagi berangkat tertib, motivasi kita apa? Itu kita harus pahami dulu, kita harus menyadari. Saya juga kemarin ketika mendapatkan materi ini, aku seperti dipukuli pakai pentungan. Ternyata selama ini motivasi saya ketika bekerja itu ternyata motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika pagi-pagi, ketika kita terlambat, otomatis Bapak kenapa terlambat hari ini? Kita punya alasan apa? Supaya kita tidak ditegur, maka kita berusaha berangkat tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang sering kita dapatkan dari anak-anak. Ketika hampir di semua kelas saya tanya, kamu tertib tugas seperti ini, apa keinginan kamu? Nilai saya bagus, Pak. Berarti anak-anak kita itu masih banyak yang beranggapan ketika dia memberikan
perilakunya itu positif, tugas tepat waktu, tugasnya dikerjakan baik, dia tidak, masih banyak yang berhadapan karena nanti hasilnya apa? Nilai. Padahal itu harus kita luruskan. Kenapa? Karena itu tidak, menurut kami itu belum tepat. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ini teori yang paling kuat, yang paling positif menurut saya. Jadi gini, contohnya ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak kemarin mendaftar, itu memang tidak mudah untuk kami bisa sampai tahap ini. Pertama, saya daftar angkatan 5 itu gagal. Pertama, masuk ISAI itu lolos. Cuman yang kedua, ketika wawancara dan tes mengajar, saya gagal. Yang kedua di angkatan 9, alhamdulillah saya masuk. Cuman ketika sudah dinyatakan lulus, ketika di awal guru penggerak begitu pengumuman mulai, itu lembar jadwalnya dari bulan Agustus sampai bulan April kayaknya. Bayangkan di Agustus 2023 sampai April 2024 setiap hari jadwalnya ada pokoknya enggak ada PDF-nya itu sekitar 5 atau 6 lembar perindik itu jadwalnya, tiap hari ada ini. Langsung itu waduh, saya ambil. Langsung saya bilang ternyata seberat ini ya. Cuman ketika saya sudah menjalaninya, oke, sepekan, 2 pekan itu terasa berat sekali karena zoomnya setengah 7 malam sampai jam 9 malam, nggak boleh keluar dari zoom. Kadang kalau sore jam 3 sore sampai maghrib nggak boleh juga keluar dari zoom. Bahkan ketika konsekuensinya 4 kali meninggalkan zoom, sebagus nilai saya nggak akan lulus. Nah, awalnya itu berat sekali bagi saya. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu sampai 2 bulan lebih ini, hampir 3 bulan, ternyata saya baru mendapatkan, oh ternyata ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Ternyata ini yang saya dapatkan dari pendidikan ini. Dan itu nilai-nilainya ini baru saya dapatkan. Jadi ketika tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, itu otomatis hilang dengan berjalannya waktu. Nah, yang kita harus tanamkan pada murid-murid kita sekarang adalah besok ketika anak-anak kita menghadapi ketika kita di kelas, kita mencoba sedikit demi sedikit merubah mindset anak-anak kita. Nah, kamu belajar bukan semata-mata untuk kamu dapat nilai supaya Pak Guru berikan nilai yang bagus. Cuman ini untuk kepentinganmu sendiri. Nah, kita bayangkan, misalnya kita ada anak yang tertib, dia tertibnya yang ketika pas tugas kita berikan nilai bagus, raportnya bagus, ijazahnya juga oke. Cuman kan dia di dunia kerja dengan nilainya yang bagus, dia masuk dunia kerja nggak bisa kerja, itu sama saja kita membunuh mereka. Kita membunuh mereka dengan nilai yang bagus, tapi dengan kualitasnya yang tidak bagus. Oke, itu teori motivasi. Selanjutnya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, itu bisa kita renungkan. Ketika kita terlambat menuju kelas, ketika kita tepat waktu menuju kelas, itu kenapa toh? Apa yang kita tuju? Apakah karena takut ditegur oleh atasan? Apakah karena memang itu kewajiban saya sebagai guru harus seperti ini? Nah, itu perlu untuk kita olah di dalam diri kita. Tujuan mana yang akan kita lakukan? Dan yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kalau saya yakin motivasi yang paling mendasari murid-murid kita di sekolah ini adalah yang nomor 2,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan yang ketiga ini juga ada, cuma lebih banyak yang masuk yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya itu tadi nilai. Oke, yang ketiga, selanjutnya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Teori ini bisa saya contohkan gini Bapak Ibu. Ketika ada anak yang tidak disiplin di kelas, dalam artian dia entah mungkin melakukan pelanggaran di kelas, rata-rata dulu Bapak Ibu guru pasti memberikan hukuman pada murid tersebut. Contohnya misalnya ketika ada anak yang berkata tidak sopan dalam kelas, maka ketika kita sebagai guru agama saya pernah, hukumanmu ngopi ada selama 1 minggu, hukumanmu kamu mimpin tadarus selama 1 minggu. Pernah saya lakukan, cuman ternyata itu tidak baik, sangat tidak baik, bahkan itu disalahkan. Itu adalah menurut Kohn secara ideal tindakan belajar itu adalah menghancurkan potensi murid. Nah, sepemahaman saya setelah mendapatkan waktu ini adalah ternyata hukuman itu tidak boleh, itu yang bersifat apa ya, ketika saya mendapatkan anak dia berkata kotor, kok saya beri hukuman kamu agak seminggu, masa dengan berkata kotor malah justru saya suruh adan, itu tidak match. Karena apa? Berkata kotor konsekuensinya kamu harus memperbaiki, bukan saya suruh untuk beribadah. Bukankah adat itu harus orangnya ya dia jauh lebih baik perilakunya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika pembelajaran itu, ketika kita memberikan penghargaan atau hukuman, itu adalah tindakan yang menghancurkan. Oke, penghargaan baik anak-anak kita itu tidak bisa lepas dari penghargaan. Bahkan ketika setiap ikut lomba, anak-anak kita itu pasti apa tujuannya? Untuk mendapatkan juara, penghargaan. Cuman ternyata itu tidak dibetulkan menurut Alfikon. Jadi ketika anak-anak kita berprestasi, itu yang tujuan utamanya itu kita diminta bukan dapat juaranya, bukan dapat hadiahnya, tapi bagaimana kita bertujuan mengembangkan potensi dari anak tersebut. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ubah di mindset pendidikan kita. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini itu adalah kenapa tidak peraturan kelas, kenapa tidak kesepakatan kelas. Selama ini yang kita tahu ketika kita membuat kontrak belajar dengan kelas, dengan anak didik kita, itu kita mesti buat, oke anak-anak sekarang pertemuan pertama 1 semester ke depan nanti kita akan belajar begini-gini, dan maka dari itu kita perlu untuk membuat peraturan. Dalam pendidikan guru penggerak, peraturan itu tidak benar, tapi diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena bersifat keyakinan itu bukan dari satu orang yang membuat peraturan. Sebetulnya itu juga merupakan representasi dari peraturan, cuman lebih humanis kalau saya sebut keyakinan kelas. Dan bedanya kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak, tapi kalau keyakinan kelas itu syarat mutlaknya harus warga kelas yang ikut membuatnya. Jadi kalau ada 30 siswa, yang 30 siswa ikut berpartisipasi, dan syarat-syarat keyakinan kelas itu harus menggunakan nilai-nilai atau kata-kata yang positif.
Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau itu ditinjau secara berkala. Prakteknya, kemarin saya melakukan ini keyakinan kelas di salah satu kelas 9. Ketika saya tawarkan, oke anak-anak, supaya kita bisa belajar dengan tertib, dengan nyaman, silakan Anda tawarkan, saya tawarkan kalian membuat kalimat positif yang kira-kira bisa kalian lakukan di kelas ini. Wah, semua langsung sibuk nulis di kertas, sibuk nulis. Tetapi ketika saya kumpulkan, tidak semua yang ditulis itu bersifat baik. Contohnya, di kelas boleh belajar dengan santai, oke. Itu masih diterima lah, maksudnya orang tidak terlalu tegang. Tapi ada juga nulis di kelas kita boleh tiduran ketika membelajar, yang penting nyaman. Nah itu kan sifatnya emang apa ya, enak bagi mereka, tapi tidak pantas untuk norma seorang siswa. Jadi itu ya saya eliminasi. Dan ternyata ketika kita tawarkan pada murid, kepada siswa, wah, luar biasa mereka itu menuliskannya di luar ekspektasi guru. Bahkan kok bisa kamu nulis kayak gini? Saya bilang gitu. Ya Pak, kayak kan tadi ditawarkan, kira-kira pas pelajarannya Pak Guru kita mau apa ya supaya bisa kita nyaman dan tertib. Ada yang minta boleh sambil makan. Nah, apa bedanya dengan PAUD? Saya bilang gitu. Nah, jadi keyakinan kelas itu prinsipnya semua warga kelas harus setuju. Yang kedua, bersifat positif atau kata-katanya bersifat positif. Misalnya, yang sering kita dapati kan dilarang menggunakan sepatu selain berwarna hitam misalnya, dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran. Cuma dalam keyakinan kelas itu kita rubah dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya yang pertama tadi, menggunakan sepatu hitam setiap hari Senin misalnya. Terus handphone digunakan ketika pembelajaran membutuhkan dengan handphone. Kan itu lebih enak didengar dan lebih enak untuk dirasakan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, itu setiap manusia pasti butuh, bahkan sejak kita lahir. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan 5, kebutuhan penguasaan waktu. Bapak Ibu yang budiman, menurut William Glasser, ketika 1, 2, 3, 4, 5 ini kok tidak atau belum kita penuhi dan kehidupan kita, maka kehidupan kita itu belum bisa apa ya, dikatakan maksimal. Karena apa? Menurut teori William Glasser yang dipakai pendidikan berproses, 5 ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang itu akan membuat manusia menjadi bahagia. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya merasa belum bahagia, ini 5 ini patut untuk kita lihat mana yang belum bahagia kita di sini. Baik, saya akan tampilkan pemaparan dari tentang William Glasser.
Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mendukung dan mendukung murid dan memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut tidak seorang panik, sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing anak. Dia berusaha memenuhi kebutuhan anak tersebut dan dapat kebutuhan tersebut dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika melihat kebutuhan dasar telah terpenuhi secara baik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan harmonis. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menguranginya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah yang sempurna atau bila memang mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan Oke, sampai sini saya cut dulu. Bapak Ibu, sering saya mendapatkan ketika siswa pagi hari itu kepalanya sudah ditaruh di meja. Itu tidak 1-2 kali. Ya, ketika kita mendapati murid atau anak yang seperti itu, kita tidak boleh langsung menjas. Kamu kepala, kenapa kamu kok pagi-pagi ngantuk? Sebelum kita tanya, suatu ketika saya tanya kalau siswa, ya dia pagi-pagi dia sudah nguap terus. Mas, kamu tadi malam tidur jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3, betul jam 3? Iya, Pak. Kenapa kamu bisa tidur jam 3? Bukannya kamu diberikan waktu untuk semalam dan jam 9 paling enggak. Saya diminta ayah saya untuk membantu jualan pecel lele, Pak. Bayangkan Bapak Ibu, itu betul real terjadi. Sekarang siswanya masih ada di kelas 7. Jadi ketika kita mengkondisikan siswa
antara satu siswa tadi dengan siswa yang lain, tentu kita tidak adil jika kita bersikap sama. Dia nggak bisa juga kita salahkan. Dia ngantuk itu hak manusiawi. Cuman ketika dia tidak tidur, mungkin ya kita sebagai guru bisa menegur, kenapa kamu nggak tidur? Cuman ketika kita sudah tahu alasannya membantu orang tua, nah serba salah kita. Jadi kebutuhan murid itu mungkin bagi bapak, ibu, orang tua, wali yang belum mengetahui ini, dia nggak akan mempedulikannya. Tetapi saya yakin ketika kita sudah memahami ini, kita nanti ketika kita punya putra, punya putri, kita tidak akan menerapkan seperti itu. Jadi kebutuhan sandang, pangan, papan itu mutlak menjadi kebutuhan orang tua. Nah, kita juga nggak menampik kemungkinan ketika siswa kita sudah yatim atau yatim piatu, dia bertahan hidup sendiri. Bapak Ibu, saya pernah mengalaminya untuk visit ke salah satu siswa. Kebetulan sekarang sudah baru saja lulus kemarin kelas 9. Sekarang sudah kelas 1 SMA. Dulu kelas 7-nya itu saya menjadi wali kelasnya. Mohon maaf ini saya ceritakan. Anak itu dulu tidak pernah masuk sekolah. Dan dulu juga sering sekali tidak pernah mengerjakan tugas. Kan itu ada tanda tanya dari sekolah. Anaknya nggak pernah masuk, nggak pernah mengerjakan tugas, juga nggak ada konfirmasi dari orang tuanya. Satu ketika saya dan guru BK home visit ke rumahnya. Ketika home visit ke rumahnya, mohon maaf, bapak ibunya tunanetra. Ibu bapaknya bekerjanya ngamen di Malioboro. Ibunya juga entah kurang tahu kerjanya apa. Dan anak itu di rumah hanya dengan adiknya yang masih SD kalau salah. SD itu kelas 1 atau kelas 2. Dan siapa yang ngasih dia materi, makanan dan sebagainya? Simbahnya. Dan itu pun simbahnya rumahnya terpisah dan tidak setiap hari diberikan asupan makanan. Jadi kita bisa bayangkan ketika anak itu kita paksa berangkat sekolah, sampai sekolah sudah pakai rapi, cuman dia tidak sarapan. Kita bisa bayangkan dengan temannya yang sebangkunya, yang dia oleh orang tua difasilitasi, oleh orang tua diberikan uang saku, sarapan ada, bahkan juga sampai diantar jemput. Ketika kita hadapkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pendekatan. Memang itu pendekatan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, maka dari itu ketika di awal pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini, kita sudah merencanakan asesmen diagnostik. Itulah tujuannya asesmen diagnostik, untuk mendiagnostik siswa ini apa saja kebutuhannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kebutuhan dasar pertama. Yang kedua, mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan dan paksaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan dalam ideologi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa.
dari dulu, jangan ragu-ragu dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan menjadi terampil mengakui capaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa adil. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupan sendiri. Karena dulu berkali-kali berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengalami sebelum berubah hati. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya membandingkan memahami balasan dari sikap dan Baik Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar barusan yang sudah dari Liam tadi yang sudah dipaparkan, jadi gini, ketika kita melihat satu kelas dengan beraneka ragam siswa yang bermacam-macam sifatnya, itu tidak serta-merta kita harus menyamakan mereka. Jadi kita harus tahu mereka itu kurang apa. Ketika seorang siswa belum mengerjakan tugas sesuai dengan perintahnya, belum menaikkan belajarnya dengan keinginannya, berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan itu implementasinya tidak cukup dengan siswa. Bahkan kita sendiri, itu patut kita tanyakan, sudah tercapai belum 5 kebutuhan dasar kita? Ketika 5 kebutuhan dasar hidup tadi belum kita merasa belum tercapai, maka otomatis kita belum menjadi manusia yang bahagia. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dapat saya simpulkan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah ialah ketika ada anak yang selalu meminta makanan temannya. Itu terjadi pada anak saya. Anak saya kelas 1 SD, perempuan. Baru berarti belum ada setengah tahun sekolah. Anak saya tersebut itu ketika pulang ditanya oleh ibundanya, "Nak, makananmu habis?" "Habis, Bun." "Betul?" Dicek, habis." "Kamu makan sendiri?" "Enggak, Bun." "Kamu kasih siapa?" "Enggak saya kasih, tapi diminta." "Bun." "Siapa yang minta?" "Teman saya, namanya ini." Berarti itu saya perhatikan sini. Oh, berarti teori itu masuk di sini. Ternyata ada anak yang merupakan dia tidak dapat kebutuhan dasar hidupnya. Ketika William tadi mengatakan kebutuhan dasar hidupnya itu adalah sandang, panas, dan papan. Ketika dia ke sekolah meminta temannya
diutamakan berarti itu menandakan anak tersebut belum mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk segala kebutuhan psikologis. Nah ini Bapak Ibu, di kota Jogja saat ini, bahkan sejak beberapa tahun lalu, kita paham sendiri ada satu kegiatan negatif anak-anak muda di waktu malam, yaitu apa? Kita sebut klinik. Itu adalah kegiatan ketika anak-anak tersebut yang kurang kerjaan, dia itu berkeliaran naik motor sepanjang jalan dengan membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam, dia akan mengayunkan senjata tajam ke orang entah siapapun, nggak ada target. Bahkan itu saya merasakan lebih buruk daripada perampok. Perampok jelas tujuannya rampok, belum mau ya kamu pastikan, enggak ya saya baca. Kalau itu tidak, dia bawa pedang, bawa yang seperti itu untuk menyakiti orang lain. Nah itu saatnya dan ini dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang di dalam kehidupannya, baik itu dari keluarganya maupun dari lingkungan sekitarnya. Ada satu kasus, contoh Bapak Ibu, tidak usah saya sebutkan asalnya dari mana dan sekolahnya dari mana. Dia siswa kelas 9 SMP, laki-laki, orang tuanya berada, orang tuanya bahkan itu pengusaha yang sukses. Dia setiap minta apapun dituruti. Bahkan dari kelas 8 itu dia sudah dibelikan motor. Motornya tidak motor yang biasa, dia milih sendiri. Saya minta motor, betul diberikan. Cuman kelas 9-nya anak tersebut terkena kasus malam hari jam 1 malam pas bulan Ramadan, dia kedapatan membawa gergaji di dalam jaketnya naik motor. Nah, ketika sudah ada razia polisi, dia sampai kantor polisi. Ternyata setelah ditilik, dia memang orang tuanya titipan, cuman mohon maaf, orang tuanya berpisah. Dia ikut ibunya. Dan saya tidak tahu lebih lanjut apakah anak itu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya atau tidak. Tapi saya merasa itu dia untuk kasih sayang ini dia tidak dia dapatkan dari keluarganya, karena semata-mata orang tuanya itu memberikan kasih sayang berupa materi, bukan yang real sesungguhnya. Itu juga salah satu hal. Jadi ketika kita melihat ada anak-anak seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan mereka secara langsung. Oke, mereka salah, cuman mereka juga ada faktor yang membuat seperti itu. Apa? Itu tadi kasih sayang yang tidak dia dapatkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya saudara, kita punya kerabat, kok misalnya kita melihat dia tidak kurang kasih sayang, maka itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kekurangan kasih sayang tersebut berimbas pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Ini saya terapkan di kelas saya pada materi ibadah haji. Biasanya materi ibadah haji itu yang tahun-tahun sebelumnya saya berikan evaluasi dalam bentuk soal. Tahun ini tidak. Anak-anak, saya akan evaluasi materi yang sudah kalian dapatkan dalam bab ibadah haji. Cuman tidak saya buatkan soal. Saya berikan kertas kosong Bapak Ibu. Anak-anak saya berikan kertas kosong. Semua bagian satu-satu. Silakan kalian tuangkan. Menurut kalian haji itu apa? Ternyata
mereka sibuk mengerjakan di luar ekspektasi saya. Yang dulunya tiap materi saya ngoreksi satu persatu, ternyata ketika dia mengumumkan ini, ada yang gambar Ka'bah, ada yang gambar orang berhaji, bahkan bervariasi. Arti apa nih, Bapak Ibu? Kebebasan itu ketika saya menentukan tugas dalam satu produk itu tidak dia dapatkan. Tapi saya silakan kamu buat sebisa kamu, apa yang kamu pahami tentang haji itu luar biasa. Bahkan yang saya tidak tahu dia gambarnya bagus, saya jadi lebih tahu. Itu harus berapa? Lomba kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, itu haknya manusia. Itu adalah hal yang harus dipenuhi manusia. Jadi tidak salah ketika kita tiap hari buka handphone, buka Instagram yang itu isinya fun, itu juga perlu. Jadi bukan semata-mata wah, jangan pakai handphone lah, jangan kebanyakan. Cuman saya juga merasa dari handphone ini salah satu hiburan yang saya dapatkan dengan mengikuti follow akun-akun yang lucu, itu bahkan kita bisa tertawa sendiri dari sini. Selanjutnya, penguasaan atau power. Nah, itu juga dibutuhkan dari siswa kita. Ketika kita tidak percaya dengan siswa kita, maka otomatis apa yang kita tugaskan pada mereka tidak akan maksimal. Itu harus kita lakukan. Yane Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Dosen berkesimpulan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu juga penting. Bapak Ibu, kali ini kita akan melihat satu cuplikan video yang nanti otomatis ketika kita melihat video itu, kita akan merasa menerapkan pada diri kita sendiri. Aku di mana ya? Ini sering kita dapatkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru yang baik. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah-masalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Itu sering sekali kita dapatkan.
Mirip siapa kira-kira ya? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, Rizka, saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab juga. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini juga sering dilakukan oleh guru. Saya sendiri juga pernah mengalaminya. Guys, Ibu, ngapain Naren? Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Bagus deh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu disuruh bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini posisi guru yang membuat siswa untuk merasa Posisi bersalah. membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ciri-cirinya itu. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan mengumbar emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya udah bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sendirinya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, yaitu bersegan bergaul untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab
Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nen! Ayo, Bu. Sekolah lain, Nen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nen? Maaf, Bu. Saya lupa tugas malam. Baik, Pak. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian memperbaiki kawan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Oke, Bapak Ibu, dari video tersebut kita bisa lihat diri kita sendiri. Kita sedang ada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Manajer, oke. Nah ini sudah manajer. Saya merasa saya kadang ada di posisi kontrol nomor 1 sebagai seorang penghukum. Bahkan itu saya tidak hanya di sekolah, kadang di rumah juga saya seperti itu. Contohnya gini, ketika anak saya membuat satu kesalahan misalnya, menumpahkan jus mangga di meja misalnya, sering saya nyebut, kamu kok nggak hati-hati sih? Itu bahkan refleks Bapak Ibu. Berarti itu harus saya rubah. Karena apa? Itu posisi saya sebagai seorang penghukum. Memang itu tidak mudah untuk kita merubahnya. Cuma ketika saya memahami pendapatan materi ternyata itu salah, benar-benar itu saya keliru. Selama ini ternyata saya masih demikian rupa, itu harus saya rubah. Di sekolah contohnya, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan juga, misalkan kalau dia terlambat masuk kelas dari ruang, misalnya alasannya habis makan antri Pak, biasanya itu saya berkalaban hukumannya adalah kamu minta surat dulu, minta izin dulu dari guru PK yang paling sering. Cuman ternyata kita harus membedakan yang mana itu hukuman dan yang mana itu konsekuensi.
memang itu hampir mirip, tapi itu berbeda. Hukuman itu yang saya pahami adalah ketika kita memberikan satu feedback yang itu tidak ada hubungannya dengan yang dia lakukan. Contohnya, anak tersebut terlambat masuk sekolah. Kamu sebelum masuk kelas, kamu lari dulu lawan basket 2 kali. Itu hukuman, bro. Karena apa? Nggak ada hubungannya mapel saya atau keterlambatan dia dengan lari lawan basket. Cuman ketika dia di pelajaran olahraga, kamu kenapa terlambat datang ke lapangan? Oh, saya tadi ambil ke kamar mandi dulu, Bu. Kamu sekarang lapangan basket lari 2 kali. Ternyata itu suatu konsekuensinya. Karena apa? Itu ada hubungannya dengan yang ia lakukan. Dia mau berlatih fisik, dia diberikan konsekuensi berolah fisik dulu. Dan artinya apa? Berarti dia disuruh untuk pemanasan. Karena teman-temannya sudah pemanasan terlebih dahulu. Cuman ketika dia terlambat, dia nggak pakai sepatu hitam, kok diminta kamu 1 jam berjemur, itu hukuman. Nah, itu keliru. Kita lanjutkan. Nah, ini ciri-cirinya tadi. Nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk. Jadi anak Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak itu untuk jari menunjuk seperti ini mulai dirubah. Tapi sekarang menggunakan jempol. Jadi ketika menunjuk, ini orang Jawa. Orang Jawa kan ini itu nggak baik, bahkan itu nggak sopan. Tapi gini, dan itu sudah diadopsi di pendidikan guru penggerak. Ketika menunjuk, mari silakan Mas, mari silakan Mbak, seperti ini. Jadi tidak gini. 2. Membuat rasa bersalah. Itu sering juga saya lakukan Bapak Ibu. Terlebih pada anak saya. Saya itu mendapat materi ini seperti ditampari di saya. Oh, ternyata saya itu benar-benar belum menerapkan parenting yang baik untuk keluarga saya. Biasanya ciri-cirinya nada suara itu memelas, halus, sedih, tapi dia tajam. Loh, nek kowe ngono kuwi, misalnya gini, misalnya anak saya. Nah, ketika kamu menggunakan pensil tidak pada tempatnya, itu kan bapak, ayah itu belinya pakai uang. Uang itu bapak nyarinya itu juga nggak mudah. Tolong toh, itu kamu gunakan semanfaat mungkin. Nah, itu otomatis itu membuat anak merasa bersalah dan itu tidak boleh. Yang ketiga, teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Cuman di sini ada kelemahannya. Ketika kita bersikap seperti teman, maka ada kesempatan orang tersebut besok juga akan memanfaatkan kita. Kayak paling besok Pak Fajar juga akan menganu rapopo orang dari dewi. Nah, itu juga sering terjadi. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan tadi manajer itu yang paling disarankan dengan cirinya yang nada suara halus, tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid atau dengan humanis. Baik, itu adalah 5 posisi kontrol. Itu tidak bisa lepas dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Saya kemarin praktek di kelas 9E. Itu saya terapkan segitiga restitusi. Ada 2 siswa yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas. Pertama, dia tidur di kelas. Yang kedua, dia minum ketika pembelajaran berlangsung tanpa izin guru. Segitiga restitusi itu punya 3 tahapan. Yang pertama itu validasi tindakan yang ini dulu, menstabilkan identitas. Itu bisa kita lakukan misalnya gini. Nah, contoh, oke, kamu membuat kesalahan, nggak apa-apa buat salah itu. Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oke Mas, maaf, tadi kamu tidur di kelas. Itu kenapa? Kita tanyakan alasannya. Oke, jadi alasan. Maaf Pak, tadi malam saya tidurnya kurang. Kebanyakan main game.
Yang ketiga kita tanyakan, lalu untuk memperbaiki ini nanti apa yang akan kamu lakukan? Itu masuk di segitiga restitusi. Nah, definisinya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada prinsipnya penerapan segitiga restitusi adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa anak tersebut dapat hukuman, tapi justru akan mengembalikan karakter anak tersebut yang telah lama hilang. Refleksi Bapak Ibu. Sebelum refleksi ini akan saya tampilkan sebentar aja tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Kasus pertama, ini bagas tertidur di kelas ketika masuk PAI. Oke, keesokan harinya anak tersebut saya panggil. Siang itu Bagas tertidur di kelas ketika waktu PAI. Selesai guru mengabsen siswa satu kelas, Bagas masih juga tertidur. Maka saya foto si Bagas ketika dia tidur. Nah, itu dia tidur di situ. Keesokan harinya dia saya panggil. Intinya Bapak Ibu, ketika di sini tahap-tahap yang dilakukan ada 3. Apa saja tahap itu? Ini. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bisa dengan pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Itu diantaranya ini. Jadi tahap pertama, ada kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tidak menghakimi anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kita menanyakan apa toh alasanmu melakukan itu. Dia pasti punya alasan. Nah, ketika itu nanti dia sudah menemukan alasannya, kita bisa kasih umpan balik yang positif. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa ini dilakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi kita memberikan feedback supaya anak itu tidak terlalu merasa bersalah. Nah, itu sifatnya harus yang positif. Dan terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Apa sih manfaat yang kamu melakukan itu? Apa atau yang kamu mau perbaiki ke depan? Itu prinsip dari segitiga restitusi. Mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita refleksi. Tentunya Pak Eri sudah menerapkan semuanya. Baik Bapak Ibu, sampai kita di penghujung acara. Baik, saya akan meminta Bapak Ibu dari kegiatan yang kurang lebih 1 jam lebih beberapa menit ini, saya akan meminta tanggapan Bapak Ibu semuanya untuk
refleksi pada siang hari ini. Apa dengan 4 pertanyaan? Apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? Bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan materi diseminasi ini? Lalu ketiga, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari materi diseminasi ini? Yang keempat, apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskannya di kertas post-it ini. Mungkin bisa bergiliran nih. Ambil satu-satu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Eri? Bagi yang sudah nanti bisa ditempelkan di papan tulis sebelah kiri tampilan proyektor nih Bapak Ibu. Materi ini itu sangat mendukung bagi yang sedang punya anak balita, karena sangat sesuai dengan perkembangan otak seorang anak balita. Dan itu sangat apa ya, jika besok semuanya bisa ikut pendidikan guru penggerak, itu akan sangat cocok. Bisa. Balita ya Pak. Sudah selesai? Boleh ditempelkan di sini yang sudah selesai? Nanti akan saya baca satu persatu. Itu refleksi untuk diri saya sendiri.
Terima kasih sekali. Bukan Pak Erik nyusul di sini, biar anak 11. Tidak. Iya. Saya udah Pak Wali. Baik Bapak Ibu, sambil selesai menulis, terima kasih sekali atas waktunya dan kesediaannya untuk mendengarkan dan mengikuti ada diseminasi disiplin positif ini atau budaya positif. Semoga Bapak Ibu semuanya juga terinspirasi dan selanjutnya bisa ikut menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak. Akhirnya ketika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.